Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Pertama-tama kita gunakan kurang lebih 500 ml air, kemudian kita tambahkan kunyit bubuk sebanyak 2 sendok teh dan juga kaldu ayam sebanyak 2 sendok teh. Nah, kalau misalnya kamu nggak punya stok kunyit bubuk, adanya kunyit yang bentuk umbi itu bisa juga ya kamu ulek, tapi kalau mau lebih praktis gunakan kunyit bubuk. Nah, ini kita aduk rata dulu agar nggak ada kunyit yang masih menggerindil atau belum larut ke dalam air, sama agar juga kaldunya itu jadi merata ya, larut ke dalam air. Nah, ini kita aduk dulu, kemudian kita akan icip ya teman-teman, kita rasa dulu untuk kuahnya ini. Nah, ini udah enak, udah pas, kemudian kita masak dulu airnya ini sampai benar-benar mendidih ya. Nah, kalau udah mulai mendidih seperti ini, kita ambil bahan utama kita yaitu tahu. Saya gunakan tahu putih atau tahu sutra. Nah, satu kepingnya ini kita potong atau kita bagi aja menjadi 4 bagian. Jadi ukurannya lebih besar ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan tahunya kamu bisa gunakan 4-6 keping ya. Kemudian kita belah atau kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau misal masih ada potong yang masih menempel atau belum terpisah, boleh dipisahin ya. Nah, ini kita masak dulu atau kita rebus dulu tahunya, atau ini kita ungkep. Nah, kalau kita pakai kunyit ini teman-teman, jadi warna tahunya nanti berubah jadi kuning dan teksturnya tuh nanti lebih padat ya. Jadi dia nggak lembek, dan kita kasih kaldu tadi agar tahunya ini jadi gurih dan enak. Kita masak dulu sampai benar-benar mendidih dan warna kuningnya tuh benar-benar meresap dan menempel pada potongan tahu. Oke, kalau tahunya udah seperti ini, boleh kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat ya. Nanti kita tiriskan dan kita dinginkan dulu ya tahunya agar nanti teksturnya jadi padat. Nah, sisa airnya ini jangan dibuang, bisa kita gunakan untuk mengungkap tempe dan tahu berikutnya. Sekarang kita gunakan toge. Ini toge saya gunakan kurang lebih 200 gram. Udah kita cuci bersih, saya sisihkan. Kemudian kita gunakan bawang merah sebanyak 2 siung. Ini siungnya saya gunakan siung kecil ya. Kita iris-iris aja bawangnya tipis seperti ini. Kemudian saya juga gunakan sama bawang putih juga ukuran kecil. Kita potong-potong tipis juga sama seperti bawang merah. Oke, selanjutnya saya gunakan cabai rawit. Nah, ini biar rasanya lebih nendang ya. Tapi buat kamu yang misalnya nggak tahan pedas atau anak-anak di rumah nggak tahan pedas, bisa di skip cabai rawitnya atau diganti dengan cabai merah besar atau cabai keriting ya teman-teman. Nah, ini sama kita potong juga, serong-serong. Selanjutnya di sini kita gunakan daun bawang. Ini saya gunakan 4 batang. Nah, tapi bagian pangkal atau bagian yang putihnya tuh kita nggak pakai ya teman-teman. Jadi saya hanya memakai yang bagian hijaunya aja. Nah, ini juga kita potong panjang-panjang ya untuk daun bawangnya. Jadi nanti biar kelihatan warna hijaunya. Nah, kita potong semuanya. Selanjutnya, nah ini opsional, bahan tambahan ada bakso. Saya gunakan bakso ayam. Kalau kamu nggak punya stok di rumah atau nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih enak, bisa gunakan bakso ayam. Nah, ini saya gunakan bakso ayamnya kurang lebih 15 bulatan ya teman-teman. Nah, agar lebih puas makannya, jadi satu bulatan kita potong atau kita belah menjadi 2 bagian aja. Oke, udah selesai, kita sisihkan. Sekarang kita gunakan ulakan. Nah, saya gunakan 3 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih. Ini saya tambahkan lada, ini lada bulat ya, sekitar setengah sendok teh dan juga 2 butir kemiri. Selanjutnya saya juga tambahkan garam setengah sendok teh. Ini kaldu jamur setengah sendok teh. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita ulek ya teman-teman bumbunya. Boleh diulek, kalau mau di blender juga boleh ya, tapi kalau di blender jangan dikasih air. Jadi nanti bumbunya biar kering seperti ini. Nah, jika udah halus seperti ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita akan lanjut memasak. Nah, agar tetap sehat, untuk penggunaan minyak gorengnya kita sedikit aja ya, sebanyak 2 sendok makan. Kita biarkan panas. Kemudian kalau udah panas, nah kita masukin tadi bumbu yang kita ulek. Jadi kalau untuk bumbu ini tuh memang harus pakai minyak goreng ya teman-teman, tapi sedikit aja agar nanti aromanya harum dan dia nggak langu. Jadi bumbunya juga enak ya, kalau kita tumis seperti ini, kita masak. Nah, kemudian jangan lupa kita masukin juga tadi bumbu iris. Jadi di sini kita gunakan 2 jenis bumbu ya. Ada bumbu ulek dan juga bumbu iris. Nah, ini sama kita tumis dulu sebentar. Nah, karena minyaknya hanya sedikit, otomatis dia cepat kering teman-teman untuk bumbunya ini. Nah, tapi tetap ya kita aduk-aduk agar bumbu, terutama bumbu uleknya tuh harus benar-benar matang. Nah, kemudian kita tambahkan air kalau bumbunya udah kering. Nah, bisa dilihat ya di sini kayak kita menggunakan santan, padahal kita nggak tambahin santan sama sekali. Warnanya itu jadi putih. Ini faktor dari bumbu uleknya ya, karena kita menggunakan kemiri. Nah, ini kita aduk dulu bagian bawahnya
agar bumbu yang tadi menempel di bagian bawah teflonnya tuh bisa kelepas. Nah, kita biarin dulu, kita masak sampai benar-benar mendidih untuk mematangkan bumbunya. Kemudian barulah kita tambahin air kembali sebanyak kurang lebih 500 ml. Nah, kita aduk lagi. Ini masih terlihat kental ya untuk kuahnya, teman-teman. Nah, ini kita aduk, kita ratakan. Nah, ini aromanya harum banget. Ini tuh kayak aroma kuah bakso ya, teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan, nah ini bumbu kaldu bakso. Jadi kita bikin kuahnya ini kayak kuah bakso, teman-teman. Enak banget. Kayak bumbu sop juga, tapi lebih dominan bakso. Nah, ini kita icip dulu untuk rasanya. Nah, ini udah enak banget untuk kuahnya, udah nendang banget. Kita biarkan dulu sampai mendidih. Kalau udah mendidih, barulah kita masukin tadi toge yang udah kita cuci bersih sebanyak kurang lebih 200 gram. Nah, kita aduk dulu sebentar, kita rendam dengan air kuahnya. Kemudian kita juga masukin tadi tahu yang udah kita tiriskan. Nah, di sini tekstur tahunya tuh jadi lebih padat, teman-teman, dan gak lembek. Jadi kalau dimakan tuh lebih enak, dan kalau dimasak lagi dia jadi gak lembek ya. Nah, kita aduk sebentar. Ini perpaduan warnanya udah cantik banget. Ada warna putih, kuning, dan juga merah. Nah, buat kamu yang gak tahan pedas, untuk cabai rawitnya bisa diganti ya. Gunakan cabai keriting atau cabai merah besar. Nah, kita masak lagi sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kemudian kita masukin lagi bakso tadi. Jadi bakso ini agak di akhir-akhir ya, teman-teman. Karena bakso itu kalau terlalu lama kita masak dalam air, teksturnya itu jadi lembek, jadi kurang enak ya. Nah, kalau kita masukinnya pas udah mau matang, jadi teksturnya itu tetap padat dan agak keras. Jadi lebih enak kalau digigit. Nah, tinggal kita aduk-aduk aja. Ini togenya juga udah matang, tahunya juga udah enak banget, udah gurih dan udah matang. Nah, kita biarin dulu sebentar. Kemudian yang terakhir baru kita masukin potongan daun bawang. Nah, makanya kita nggak gunain lagi yang warna putihnya tadi karena di sini toge udah putih. Kita matikan api kompornya, baru selanjutnya kita aduk. Jadi daun bawangnya ini nggak perlu kita masak sampai mendidih ya, karena teksturnya itu lembut dan dia juga udah matang. Cukup kita rendam dengan air panas seperti ini. Nah, kita aduk-aduk aja, kita ratakan. Ini aromanya itu harum banget, seperti aroma kuah bakso. Nah, sekarang tinggal kita angkat dan kita sajikan ke dalam sajian ya, teman-teman. Ini dia menu kita hari ini. Kuahnya tuh bener-bener kental, rasanya tuh gurih, teman-teman. Ini tuh sayur tapi kayak kita makan bakso dan lebih komplit ya. Rasanya tuh bener-bener seger, kemudian aromanya juga harum. Jadi ini tuh selain sayur juga bisa jadi lauk. Dimakan pakai nasi enak, tanpa nasi juga enak ya, teman-teman. Ini rasanya agak sedikit pedas, tapi untuk anak-anak yang udah lumayan besar tetap bisa makannya ya. Nah, ini tuh selain enak juga sehat karena kita menggunakan minyaknya cuma sedikit aja. Ini dimakan pakai nasi hangat, Masya Allah enak banget. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.